Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Arini Salsa Nur Maulida. Saya di sini bersama dua rekan saya yakni Lutfia Nabila dan Indira Maharani. Dalam kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang hubungan negara dengan warga negara. Dengan pokok materi pembahasan mengenai pengertian negara, pengertian warga negara, dan hubungan antara negara dengan warga negara. Yang pertama, pengertian negara. Negara adalah suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah dan berdiri secara independen. Negara juga merupakan bentuk organisasi masyarakat atau kelompok orang yang mempunyai kekuasaan mengatur hubungan, menyelenggarakan ketertiban, serta menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama. Secara umum, bentuk-bentuk negara diklasifikasikan dalam dua bentuk pokok, yaitu negara kesatuan dan negara serikat. Negara kesatuan yaitu negara yang merdeka dan berdaulat dengan satu pemerintahan pusat yang berkuasa dan mengatur seluruh daerah. Dalam pelaksanaannya, negara kesatuan ini terbagi menjadi dua macam sistem pemerintahan, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Yang pertama, sistem sentralisasi. Dalam negara kesatuan bersistem sentralisasi, semua hal diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, sementara daerah hanya menjalankan instruksi dan perintah atau peraturan dari pusat. Daerah tidak berwenang membuat peraturan-peraturan sendiri dan atau mengurus rumah tangganya sendiri. Contoh negara yang menerapkan sistem sentralisasi adalah Republik Rakyat Cina. Pemerintah di negara ini berpaham sentralistik, di mana pemerintah pusat yang dikuasai Partai Komunis Cina mengatur semua yang berkaitan dengan pemerintahan. Yang kedua, sistem desentralisasi. Dalam negara kesatuan bersistem desentralisasi, daerah diberikan kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri atau otonomi. Meskipun demikian, pemerintah pusat tetap memegang kekuasaan tertinggi dan terus berkoordinasi dengan daerah. Contoh negara yang menerapkan sistem desentralisasi adalah negara Indonesia. Di Indonesia, pemerintah daerah boleh menjalankan semua urusan pemerintahan kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Secara teoritis, penerapan asas desentralisasi didasari oleh keinginan menciptakan demokrasi, pemerataan, dan efisiensi. Diasumsikan bahwa desentralisasi akan menciptakan demokrasi melalui partisipasi masyarakat lokal. Berikut dibagi menjadi dua bagian, sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi intinya semua hal diatur oleh pemerintah pusat, sedangkan daerah tidak berwenang membuat peraturan sendiri dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kebalikan dengan sentralisasi, desentralisasi adalah di mana daerah memiliki kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Biasanya disebut otonomi daerah. Meskipun demikian, pemerintah pusat tetap memegang kekuasaan tertinggi dan terus berkoordinasi dengan daerah. Negara serikat atau federal. Negara serikat adalah beberapa negara bagian yang menjadi sebuah negara berdaulat. Negara bagian tidak memiliki kedaulatan. Berbeda dengan negara kesatuan, negara bagian memiliki kewenangan untuk membuat undang-undang sendiri, akan tetapi tetap harus sesuai dengan konstitusi dasar negara serikat tersebut. Negara bagian juga bisa memiliki kepala negara sendiri dan parlemen sendiri. Negara pusat atau federal memiliki kedaulatan atas negara bagian yang berhubungan dengan moneter, pertahanan, POS, politik luar negeri, dan telekomunikasi. Dalam hal ini ada Serikat Negara Konfederasi dan Negara Serikat Federasi. Menurut G. Jelinek, membedakannya berdasarkan kriteria di manakah letak kedaulatan itu. Jika terletak pada negara bagian, maka itu merupakan serikat negara. Tapi, jika terletak pada gabungan, maka itu merupakan negara serikat. Sedangkan menurut Karenberg, membedakannya berdasarkan kriteria dapat atau tidaknya pemerintahan gabungan itu membuat peraturan hukum yang langsung mengikat atau berlaku terhadap warga negara dari negara-negara bagiannya. Fungsi dan tujuan negara.
A. Melaksanakan ketertiban. B. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. C. Pertahanan untuk menjaga kemungkinan timbulnya serangan dari luar. D. Menegakkan keadilan dan menciptakan supremacy of law melalui badan-badan peradilannya. Pengertian warga negara tercantum dalam Undang-Undang 45 Pasal 26 Ayat 1 sampai dengan 3, yakni 1. Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. 2. Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. 3. Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang. Asas kewarganegaraan dibagi lagi nih. Ada yang berdasarkan kelahiran. Kalau berdasarkan kelahiran, dibagi menjadi 2. Ius sanguinis atau hubungan darah dan asas ius soli atau tempat. Asas ius sanguinis ini menetapkan kewarganegaraan ditentukan kewarganegaraan orang tuanya. Sedangkan asas ius soli menetapkan kewarganegaraan seseorang ditentukan menurut tempat daerah di mana orang tersebut dilahirkan. Asas kewarganegaraan berdasarkan perkawinan. Ada 2. 1. Asas persamaan hukum. Asas ini memiliki pandangan bahwa suami istri merupakan keluarga yang memiliki ikatan kesatuan yang tidak boleh terpecah sebagai inti dari masyarakat. 2. Asas persamaan derajat. Asas ini memiliki pandangan bahwa perkawinan tidak menyebabkan salah satu pihak tunduk secara hukum terhadap yang lain. Keduanya memiliki hak yang sama untuk menentukan status kewarganegaraannya sendiri. Masalah kewarganegaraan. A. Apatrid, yaitu adanya seseorang yang tidak memiliki kewarganegaraan. Keadaan ini terjadi karena seorang ibu yang berasal dari negara yang menganut asas ius soli melahirkan seorang anak di negara yang menganut asas ius sanguinis. B. Bipatrid, yaitu seseorang memiliki dua kewarganegaraan atau kewarganegaraan ganda. Keadaan ini terjadi karena seorang ibu yang berasal dari negara yang menganut asas ius sanguinis melahirkan seorang anak di negara yang menganut asas ius soli. Yang C. Multipatrid, yaitu seseorang yang memiliki dua atau lebih kewarganegaraan. Hal ini bisa terjadi jika seseorang yang telah memiliki kewarganegaraan ganda menerima atau meminta status kewarganegaraan dari negara lain dengan tidak melepas status kewarganegaraan yang lama. Selanjutnya, sistem untuk memperoleh kewarganegaraan. Yang pertama, selsa aktif, yaitu agar seseorang dapat menjadi warga negara, diperlukan tindakan-tindakan hukum secara aktif. Dalam hal ini, seseorang dapat menggunakan hak opsi atau hak untuk memilih menjadi warga negara. Yang kedua, selsa pasif, yaitu seseorang secara otomatis menjadi warga negara tanpa harus melakukan tindakan hukum tertentu. Dalam hal ini, seseorang dapat menggunakan hak repudiasi atau hak untuk menolak menjadi warga negara. Selanjutnya, hak dan kewajiban negara terhadap warga negara. Hak negara terhadap warga negara, yaitu hak negara untuk ditaati hukum dan pemerintahannya, hak negara untuk dibela, hak negara untuk menguasai bumi, air, dan kekayaan untuk kepentingan rakyatnya. Lalu kewajiban negara terhadap warga negara, di antaranya melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara, serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Selanjutnya, hak dan kewajiban warga negara terhadap negara. Hak warga diri dan memulai pemenuhan kebutuhan dasarnya
dan berhak mendapat pendidikan dan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia. Lalu, kewajiban negara terhadap warga negara. Wajib menaati hukum dan pemerintahan, wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara, wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang, wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Dan yang terakhir adalah hubungan antara negara dengan warga negara. Wujud hubungan warga negara dengan negara pada dasarnya berupa peranan. Peranan pada dasarnya merupakan tugas apa yang dilakukan sesuai dengan tugas yang dimiliki dalam status sebagai warga negara. Hubungan negara dan warga negara identik dengan adanya hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, serta hak dan kewajiban seharusnya seimbang. Negara memiliki kewajiban untuk memberikan keamanan, kesejahteraan, perlindungan terhadap warga negaranya, serta memiliki hak untuk dipatuhi dan dihormati. Sebaliknya, warga negara memiliki kewajiban untuk membela negara dan berhak mendapat perlindungan dari negara. Mungkin cukup sekian dari presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum